Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi apa yang menjadi inti dari tujuan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang saya sayangi, di SMA 7 Bandar Lampung ini kami mengajak siswa-siswi beserta Bapak Ibu wali murid untuk bersama-sama bersinergi mengembangkan potensi yang ada di diri siswa-siswi kita, karena tanpa sinergi, tanpa kita berkolaborasi baik dari pihak sekolah, orang tua maupun pemerintah, suatu hal yang sulit untuk kita capai, membentuk siswa yang berkarakter, memiliki kepribadian yang akan menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami mengharapkan bantu kami untuk kita bersama-sama membentuk putra-putri Bapak Ibu yang nantinya akan menjadi putra-putri kami di sekolah, untuk siswa-siswi tersebut menjadi pemimpin-pemimpin harapan bangsa, baik di tingkat kota, di tingkat provinsi, di tingkat nasional maupun internasional. Semoga harapan kami tersebut dapat terwujud dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah MPLS ini, kegiatan pembelajaran di SMA 7 Bandar Lampung untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 masih akan dilaksanakan secara daring maupun pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan tatap muka akan dilaksanakan menunggu instruksi dari pemerintah. Apabila pemerintah sudah mengizinkan kita untuk mengadakan tatap muka, insya Allah pada saat itu juga kita akan menggunakan tatap muka. Untuk pembelajaran daring maupun pembelajaran jarak jauh, segala informasi akan kita berikan melalui web sekolah maupun melalui WA grup kelas masing-masing. Karena setiap siswa dan wali kelas beserta guru BK sudah membentuk grup kelas masing-masing. Jadi segala sesuatu informasi nanti akan diberikan melalui web sekolah maupun grup WA kelas masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk proses pembelajaran siswa ke depan, SMA 7 Bandar Lampung sudah menyiapkan buku-buku pembelajaran yang nantinya akan kita berikan kepada siswa-siswi kita selama dia mengikuti proses pembelajaran di kelas pada jenjang yang mereka ikuti. Harapan saya kepada putra-putri, murid-murid Ibu yang saya sayangi, tolong dirawat buku-buku tersebut agar adik-adik kelas kalian nanti bisa menikmati buku tersebut dalam keadaan yang baik pula. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan saya, mari kita jaga kesehatan, kita menjaga diri kita dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Karena berbagai upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 tidak akan sukses, tidak akan berhasil apabila kita dan masyarakat di lingkungan kita tidak menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Untuk itu anak-anakku, mari kita jaga kesehatan kita menjaga pola kehidupan kita agar penyebaran virus COVID tidak berkembang lagi, sehingga kita dapat segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Harapan saya kemudian melalui MPLS daring ini,
anak-anakku sekalian bisa mengikuti MPLS ini dengan baik, sehingga kalian tidak bingung ketika nanti kita mengadakan pembelajaran tatap muka untuk sarana prasarana, kemudian untuk Dewan Guru, untuk BK, dan guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas kalian. Saya berdoa pembelajaran dapat segera berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu dengan tatap muka. Tapi kembali lagi kita masih menunggu informasi dari pemerintah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup acara, sebelum saya tutup informasi dari saya, nanti akan saya sampaikan guru-guru yang mengajar di kelas 10, di kelas putra-putri Bapak Ibu, dan di kelas anak-anakku sekalian. Untuk itu, untuk memulai masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, masa pengenalan lingkungan sekolah SMA 7 Bandar Lampung secara resmi dinyatakan dibuka. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian, tak kenal makanya tak sayang, supaya anak-anakku sayang dengan Bapak Ibu Dewan Guru di sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru sayang kepada kalian. Untuk kali ini Ibu perkenalkan Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta guru BK yang nanti mengampu di kelas kalian masing-masing. Yang pertama Ibu akan perkenalkan Bapak Dr. Andes Abdul Majid MM. Bapak Abdul Majid ini sebagai wakil kurikulum di SMA 7 Bandar Lampung. Yang berikutnya Ibu Dr. Anda Umi Husaini. Ibu Umi sebagai wakil kesiswaan di SMA 7 Bandar Lampung. Yang berikutnya Bapak Dr. Andes Kuswan. Bapak Dr. Andes Kuswan ini sebagai wakil sarana prasarana. Dan berikutnya Bapak Aris Tri Oktavianto MPD sebagai wakil humas di SMA 7 Bandar Lampung. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian, berikut ini saya akan sampaikan wali kelas yang mengampu kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk kelas 10 IPA 1. Silakan Bapak, Ibu, Ibu Telsi. Kemudian yang kedua, kelas 10 IPA 2, Ibu Lisdawati. Berikutnya, kelas 10 IPA 3, Bapak Yansen, yang paling ganteng sendiri di sini. Berikutnya, kelas 10 IPA 4, Ibu Desi Apriani. Yang berikutnya kelas 10 IPA 5, Ibu Yulianti. Berikutnya kelas 10 IPA 6, Ibu Lucianti. Berikutnya guru BK kelas 10 Ibu Nijarwati.
Terima kasih untuk Bapak Ibu Wali kelas dan guru BK kelas 10 IPA. Berikutnya saya akan memperkenalkan Wali kelas 10 IPS kelas 10 IPS 1 sampai dengan IPS 5. Kelas 10 IPS 1, Ibu Epatrin Tampu Bolon. Kelas 10 IPS 2, Ibu Juraida. Kelas 10 IPS 3, Ibu Justri Heni. Kelas 10 IPS 4, Ibu Ernika. Kelas 10 IPS 5, Ibu Rima. Guru BK tadi sama ya Bu ya, Pak Jonas yang saat ini masih berhalangan karena beliau sedang sakit. Kita doakan semoga Pak Jonas dapat segera sehat dan dapat berkumpul dengan kita melaksanakan tugas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu Wali kelas 11, kelas 10. Berikutnya saya akan memperkenalkan guru-guru bidang studi yang akan mengajar di kelas 10. Selamat datang di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Terletak di Jalan Tan Kucik di Tiro nomor 2, Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. SMA Negeri 7 Bandar Lampung menyimpan sejarah yang cukup panjang. Yang mengajar di kelas MIPA maupun IPS. Yang pertama, Ibu Heldawati SPD, mengampu matematika wajib. Berikutnya Ibu Juraida, mengampu juga matematika wajib. Yang ketiga Ibu Yulianti, mengampu matematika wajib. Yang kelima Ibu Gusnindar SPD, mengampu matematika wajib. 6. Dr. Randa Justri Heni, mengajar bahasa Indonesia. Ketujuh, Ibu Lisda MPD, mengajar bahasa Indonesia. 8. Dr. Randes Jansen, mengajar sejarah wajib. 9. Ibu Paritis Isabella SPD, mengajar sejarah peminatan. 10. Ibu Rima Roylita SPD, mengajar bahasa Inggris wajib. 11. Ibu Rofiko Zalni SPD, mengajar bahasa Inggris wajib. Berikutnya, Bapak Roni Alfian SPD, mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan. Berikutnya, Ibu Desi Amalia Hamid SPD, mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan.
14, Ibu Desi Aprianti, SPDI, mengajar pendidikan agama Islam. Berikutnya, Ibu Mardiana, SPDI, mengajar pendidikan agama Islam. Berikutnya, Ibu Ismania Trianova, MPD, mengajar bahasa Lampung. 17, Ibu Septina Sari, SPD, mengajar bahasa Lampung. Berikutnya, Ibu Siti Gustia Sari, SPD, mengajar bahasa Lampung. 19, Dr. Randa Novarina, mengajar fisika. 20, Ibu Sofia Febrizka, SPD, mengajar fisika. 21, Dr. Randes Victor Manik, mengajar biologi. 22, Ibu Luciati, SSI, mengajar biologi dan lintas minat biologi. 23, Ibu Siska Dahlia, mengajar lintas minat biologi. 24, Dr. Randa Telsi Sadizani, mengajar kimia. Berikutnya, Ibu Darnawati, SPD, mengajar PKWU. 26, Dr. Randa Evatrin Tampu Bolon, mengajar ekonomi. 27, Nurul Amelia, SPD, mengajar PKWU. 28, Rianita Indriani, SPD, mengajar geografi. 29, Ernika Sida Wuruk, SPD, mengajar lintas minat bahasa Jerman. 30, Sugianto, AMD, mengajar seni budaya. 31, Ailis Setia, Eskom, layanan TIK. 32, Dr. Ranja Haja Nijarwati, layanan BK. 33, Dr. Randes Jonas Siregar, layanan BK. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian, itulah wali kelas, guru BK, dan guru mata pelajaran yang mengampu di kelas 10 MIPA maupun IPS. Semoga dengan anak-anakku tahu Bapak Ibu wali muridnya, anak-anakku tahu dengan wali murid, tahu dengan wali kelas, tahu dengan guru BK, dan tahu dengan guru mapel masing-masing, terjadi komunikasi yang baik antara orang tua siswa dengan pihak sekolah, sehingga pendidikan di SMA 7 Bandar Lampung ini dapat berjalan dengan baik dan kendala-kendala yang dihadapi siswa dapat kita atasi dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Linda Krisnawati MPD. Selanjutnya adalah pemutaran video profil SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Selamat datang di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Terletak di Jalan Tan Kucik di Tiro nomor 2, Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. SMA Negeri 7 Bandar Lampung menyimpan sejarah yang cukup panjang. Berdiri pada tanggal 20 November 1984, SMA Negeri 7 Bandar Lampung telah hadir selama 36 tahun sebagai ruang pendidikan dengan visi unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Dengan akreditasi A, peminatan SMA Negeri 7 Bandar Lampung terdiri dari IPA dan IPS dengan jumlah rombel pada tahun pelajaran 2020-2021 sebanyak 34 rombel. SMA Negeri 7 Bandar Lampung memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, sehingga mendukung segala proses pembelajaran di sekolah. SMA Negeri 7 Bandar Lampung aktif dalam menunjang kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan seperti upacara bendera, senam bersama, Jumat Sholawat, hingga kepramukaan rutin dilakukan sebagai media pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Hingga saat ini, ada sekitar 26 ekstrakurikuler SMA Negeri 7 Bandar Lampung beserta organisasi siswa intrasekolah dan perwakilan kelas yang ditujukan sebagai ruang pengembangan potensi, minat, dan bakat siswa di sekolah. SMA Negeri 7 Bandar Lampung memiliki tenaga pendidik yang berkompeten, sehingga peserta didik mendapatkan kualitas pendidikan yang terjamin, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Bersama SMA Negeri 7 Bandar Lampung, tunjukkan bakat, ukir prestasi, dan raih mimpi.
sebagai satu-satunya wadah organisasi siswa yang mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan yang selaras dengan visi misi sekolah. OSIS PK SMA Negeri 7 Bandar Lampung berperan sebagai pendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa. Melalui video ini, mari mengenal lebih dekat dengan OSIS PK SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Organisasi siswa intrasekolah atau yang sering disebut dengan OSIS merupakan organisasi di lingkungan sekolah dengan tujuan menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas serta minat para siswa ke dalam ruang yang tepat. Sedangkan perwakilan kelas atau yang sering disebut dengan PK atau juga dikenal dengan Majelis Perwakilan Kelas merupakan suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi kinerja OSIS dalam periode yang berlangsung. Struktur kepengurusan OSIS PK SMA Negeri 7 Bandar Lampung periode 2019-2020. Dengan baik, kuotanya full, jadi bisa mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan ini. Mudah-mudahan jaringan di rumah anak-anak semua juga bagus. Nonton video live streamingnya didampingi orang tuanya, lebih oke. Baik, terkait materi Wiyata Mandala, ada beberapa poin yang ingin Bapak sampaikan. Sebelumnya kenalan dulu ya, mungkin tadi Ibu Kepala Sekolah sudah dikenalkan, tapi alangkah baiknya kita kenal secara detail. Nama tadi mungkin Ibu Kepala Sekolah dan Bu Lisdawati selaku pembawa acara salah menyebutkan nama Haris Tri Okvianto, Magister Pendidikan. Bapak di sini mengajar atau mengampu mata pelajaran PPKN. Alhamdulillah di tahun pelajaran ini dapat tugas tambahan selaku Wakil Kepala Sekolah bidang hubungan masyarakat. Mudah-mudahan nanti kita bisa sowan langsung, bisa ketemu dan tatap muka. Kita doakan COVID ini segera berlalu, jadi kita bisa tatap muka, kita bisa bercanda-canda di lingkungan sekolah yang kita cintai ini. Langsung saja Pak Riko, materi Wiyata Mandala. Ya, mungkin di SMP kita juga pernah mendapatkan materi wawasan Wiyata Mandala ya. Kita ulang lagi materinya di tingkat SMA. Kalau sudah ada SMA itu sudah berubah jenjangnya. Dari yang tadinya pakai celana pendek, warnanya biru, sekarang sudah pakai celana panjang, warnanya pun sudah berubah menjadi abu-abu. Harus lebih mandiri, lebih percaya diri, dan punya semangat yang lebih dari dulu pada saat SMP. Oke, wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama,
wawasannya itu pengertiannya suatu pandangan atau sikap yang mendalami tingkah terhadap suatu hakikat. Boleh dikirim Pak Riko materinya ke handphone saya supaya bisa terlihat dengan jelas. Anak-anak bisa lihat di materi, di slide di YouTube-nya. Kemudian wiyata sendiri itu adalah pendidikan. Jadi wiyata adalah pendidikan. Kemudian mandala sendiri adalah tempat atau lingkungan. Jadi kalau kita gabungkan sendiri, wiyata mandala adalah suatu pandangan terkait dengan pendidikan yang berorientasi kepada tempat atau lingkungan. Jadi kalau kita gabungkan wiyata mandala itu tempat kita melakukan proses pendidikan di lingkungan sekolah gitu ya kira-kira ya. Kemudian next Pak Riko. Unsur-unsur wiyata mandala. Di situ ada beberapa poin. Mudah-mudahan nggak bosan ya ngeliat Pak Haris ya. Dengar suaranya, melihat wajahnya. Tapi sepertinya di YouTube-nya sudah tidak terlihat lagi. Kalian bisa baca di situ. Yang pertama, unsur-unsur wiyata mandala. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi yang poin kedua ini, kepala sekolah punya tanggung jawab penuh, punya wewenang penuh terhadap jalannya proses pendidikan di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi kalau yang di rumah didampingi oleh Bapak Ibu orang tua dengan guru di sekolah itu punya peran yang penting untuk saling mendukung terjalannya suatu pendidikan yang baik. Keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan cita-cita guru atau sekolahnya. Jadi kalau anak-anak nanti sudah sekolah, kemudian nanti ternyata sudah sekolah menjadi alumni, harus menjunjung tinggi martabat, nama baik alumninya, kemudian nama baik sekolahnya di luar maupun di dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Jadi kita bisa maju, sekolah bisa baik, harus didukung oleh lingkungan sekitar. Next Pak Riko. Kasih gambar saya Pak Riko dikit biar tahu anak-anak. Kemudian sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Jadi kita di sekolah ini bukan hanya belajar, tetapi kita juga harus menunjukkan potensi diri, keterampilan kita, minat kita, bakat kita di dalam sekolah. Kemudian, fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar, karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa, kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi gini nak, sekolah itu adalah tempat kita berinteraksi dan melaksanakan aturan atau tata tertib yang berlaku. Itu ya. Next Pak Riko. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, nih, kalau kita melihat ciri-ciri pasti ada bukti-buktinya.
Yang pertama, ada guru dan siswa. Kalau disebut sekolah sebagai masyarakat belajar, ada guru dan ada siswa. Kalau ada siswanya saja, tidak ada guru, itu tidak disebut sebagai masyarakat belajar. Atau sebaliknya, ada gurunya saja, tidak ada siswanya, itu pun tidak disebut sebagai masyarakat belajar. Maka adanya timbul proses pembelajaran di dalam kelas yang tertib. Kemudian yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja kelas. Jadi anak-anak nanti dalam masyarakat belajar harus punya kesadaran, punya keinginan untuk memajukan sekolah, meningkatkan potensi diri, semangat belajar dan lain-lain. Baru disebut sebagai masyarakat belajar. Kemudian yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Kalau sudah terpenuhi semuanya, otomatis kita bisa menyumbang kemajuan untuk Indonesia. Kalau sekolahnya sudah oke, semangat belajarnya sudah oke, tertib, gurunya oke, siswanya oke, insya Allah Indonesia oke. Amin ya. Kemudian selanjutnya prinsip sekolah. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Di sekolah ini nak, bukan hanya belajar, tapi kita bagaimana cara bergaul, bagaimana bersosialisasi, bagaimana bertindak selayaknya adik kelas, bagaimana bertindak selayaknya murid di depan guru dan lain-lain. Sehingga kita punya bekal dalam kehidupan nantinya. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Jadi prinsip sekolah itu nak, ada proses pembelajaran, ada proses pendidikan yang diberikan oleh pendidik, diberikan oleh guru, ada juga sumbangsi TU dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata sebagai stakeholder. Jadi di sekolah tidak ada pembeda antara miskin, kaya, kemudian antara pintar, kurang pintar, ya kan? Kemudian antara kecil, gemuk dan lain-lain, itu tidak ada pembeda. Semua mendapatkan hak yang sama, mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian selanjutnya, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosi siswa. Jadi di dalam sekolah, Bapak Ibu guru juga menggali kemampuan emosional kalian, kemampuan sosial kalian, bagaimana kalian menghadapi masalah, bagaimana kalian menghadapi sebuah keadaan yang sulit dan lain-lain. Kemudian bagaimana kalian bergaul, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian yang selanjutnya, sekolah sebagai bagian daripada masyarakat belajar atau learning society. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah ini bagian daripada masyarakat yang mempunyai tujuan visi misi untuk mencerdaskan anak bangsa. Selanjutnya Pak Riko, penggunaan sekolah. Penggunaan sekolah, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat, ya. Yang pertama, namanya sekolah itu tidak boleh disalah fungsikan. Yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak ada hubungannya dengan sekolah. Nanti dalam sekolah nanti ada yang promosi, misalnya promosi jualan apa gitu segala macam. Itu bukan tidak boleh, boleh selagi tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah, propaganda politik, kampanye, itu juga tidak boleh. Kemudian syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Sekarang kan lagi musim YouTubean, ya, itu nanti tidak boleh kalau tidak ada izin dari sekolah. Kemudian sekolah merupakan lingkungan bebas rokok. Ini ya yang sering terjadi. Pak Riko minta mic dong, kayaknya micnya putus-putus. Iya. Sekolah harus bebas dari asap rokok, termasuk Bapak Ibu Dewan Gurunya juga harus punya rasa
jauh dari asap rokok. Anak-anak juga jangankan di sekolah, di luar pun tidak boleh merokok. Kalau ketahuan nanti ada sanksinya. Kemudian penyebaran aliran sesat, nanti nyebarin aliran sesat, nanti begini nanti masuk surga. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan. Kumpul-kumpul kompromi, ayo kita nanti nyerang SMA ini. Nah, itu tidak boleh ya nak ya. Sekolah itu untuk belajar, bukan berdiskusi yang tidak benar. Selanjutnya Pak Riko. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Preventif itu upaya-upaya yang pelan dulu nak. Kalau misalnya salah diperingatkan, kalau benar dikasih tahu, ini tidak benar dan lain-lain. Kemudian untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsi, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui gerakan-gerakan atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi atau konsolidasi. Kemudian yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah. Nah, nanti dalam waktu dekat orang tua kalian akan dikumpulkan, diajakin ngobrol oleh pihak sekolah, oleh pihak komite, gimana caranya kita bisa memajukan sekolah. Gitu ya, anak-anak. Selanjutnya Pak Riko. Tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah dan tokoh masyarakat. Jadi nanti Bapak katakan tadi di awal, kita akan melakukan musyawarah untuk majukan sekolah. Kemudian menertibkan lingkungan sekolah yang baik, yang berbentuk perangkat keras atau sarana prasarana dan perangkat lunak atau peraturan-peraturan. Jadi nanti kita juga ngobrol nak dengan orang tua, gimana caranya kalau sekolah butuh ruangan atau butuh apa, itu nanti akan diobrolkan. Kemudian gimana caranya supaya anak-anak ini tertib misalnya. Oh, anak-anak masuk jam 7, gerbang ditutup dan lain-lain. Itu akan dibicarakan oleh sekolah dan dalam hal ini dengan orang tua siswa atau komite. Kemudian selanjutnya mengadakan pertemuan baik rutin maupun tidak rutin yang bersifat internal sekolah, kepala sekolah, pendidik dan orang tua. Nanti ada rapat-rapat tertentu untuk memajukan sekolah. Kemudian yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka dan kegiatan yang lainnya. Nanti anak-anak bisa memilih ekskulnya, ya. Kemudian mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Kalian bisa dibaca di slide ya. Nanti dibaca ada beberapa poin. Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Yang pertama, upaya kalian, nanti upaya kita semua, memelihara sekolah, lingkungan sekolah, menciptakan kebersihan, ketertiban agar siswa nyaman belajar. Sekolah lagi berbenah, lagi ruangan kelas dicat, segala macam dibersihkan, kursi nanti dibaguskan, supaya kalian nyaman belajar di sekolah. Nantinya mudah-mudahan COVID segera berlalu. Kemudian selanjutnya menciptakan suasana yang harmonis antara pihak sekolah, guru dan siswa. Jadi kalian harus harmonis, harus menghormati Bapak Ibu Dewan Guru, TU, kakak kelas dan lain-lain. Selanjutnya membentuk jaringan-jaringan pengawas atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Jadi nanti di waktu-waktu tertentu akan ada razia yang dilakukan Bapak Ibu Dewan Guru dan tim tatib untuk melihat hal-hal yang melanggar itu tidak boleh dilakukan. Kemudian tahap represif untuk upaya menindak siswa yang telah melanggar. Jadi kalau tadi peringatan, selanjutnya ada represif, ya, mendamaikan para pihak yang terlibat, ya kan. Kemudian membatasi area tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang,
kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila jadi hal-hal yang tidak diinginkan dan lain-lain. Itu saja anak-anak, ya. Terima kasih, mudah-mudahan tidak bosan mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Enggak apa-apa, itu ada binatang yang kebakar, enggak apa-apa, Ibu, santai saja, bukan kebakaran kok. Ya, baik, ada sedikit masalah di sekolah, kalian tidak perlu tahu, aman-aman saja yang di rumah ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Riko kasih muka saya dong biar anak-anak tahu. Nah, oke, ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat berjuang, selamat sukses. Artinya SMA 7 ini menjadi pilihan kalian. Kalian harus semangat dari awal sampai akhir. Berprestasi di sekolah, tunjukkan kalian punya potensi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lisda, silakan. Selamat datang di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Terima kasih kepada Bapak Haris Tri Oktavianto MPD yang sudah menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Materi selanjutnya adalah budaya sekolah dalam tatanan COVID atau new normal yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Abdul Majid MM. Kepada Bapak Dr. Andes Abdul Majid MM, waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah dan baik ini, sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan, bahwa pagi hari ini kita memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah siswa-siswi baru kelas 10 MIPA maupun IPS SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada anak-anak sekalian dan salam untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua pendamping di rumah. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang meninggalkan tugasnya atau belum berangkat kerja, kemudian menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan kami mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah siswa-siswi kelas 10 yang alhamdulillah dapat diterima di SMA Negeri 7 Bandar Lampung.
Saya ingin memperkenalkan diri anak-anak sekalian kelas 10 SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Nama mungkin sudah diperkenalkan tadi oleh pembawa acara. Saya namanya Abdul Majid. Keseharian di lingkungan SMA Negeri 7 Bandar Lampung dipanggil oleh siswa-siswi Pak Majid. Harapan saya anak-anak sekalian siswa baru pun demikian, nanti pada saatnya kita sudah bisa untuk bertatap muka langsung. Kemudian tugas keseharian saya mengajar atau mengampu bidang studi fisika. Di samping itu diberi tugas tambahan oleh Ibu Kepala Sekolah Dr. Linda Krisnawati MPD untuk mendampingi, membantu beliau dalam tugas bidang kurikulum. Muatan-muatan pelajaran yang nanti akan anak-anak sekalian ikuti di sekolah nanti akan saya sampaikan juga berapa jumlah jam satu minggu yang harus anak-anak sekalian nanti ikuti. Tentu berbeda barangkali dengan muatan jam pada saat anak-anak sekalian berada di tingkat SLTP. Karena anak-anak sekalian sekarang sudah berpindah jenjang SLTA, sekolah menengah, sehingga nilai kurikulum yang akan diikuti juga akan berbeda. Baik anak-anak sekalian serta Bapak Ibu dan orang tua wali di rumah yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus disease COVID-19. Langsung saja anak-anak sekalian, saya ingin menyampaikan, walaupun saya yakin dan percaya anak-anak sekalian sudah banyak membaca, sudah banyak tahu. Karena masa COVID kita ini sudah berjalan hampir 4 bulan berjalan, sehingga saya yakin sudah banyak hal yang anak-anak sekalian ketahui dari keberadaan COVID ini. Namun demikian, karena imbas dari virus COVID ini mengimbas kepada pelaksanaan pembelajaran kita di lingkungan sekolah, maka hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran berkenaan dengan COVID-19 ini itu akan saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan prinsip dari kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Apa yang menjadi prinsip kebijaksanaan pendidikan oleh pemerintah? Yaitu tentang kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan. Itu yang menjadi pokok dalam menyikapi pandemi COVID-19. Siapa yang perlu diperhatikan kesehatannya, siapa yang perlu diperhatikan keselamatannya, itu yang harus kita cermati. Yang pertama yang perlu kita prioritaskan kesehatan dan keselamatannya adalah peserta didik. Peserta didik itu ya anak-anak sekalian, itu menjadi prioritas kita supaya anak-anak sekalian
bisa tumbuh berkembang mengikuti proses pembelajaran di tingkat SLTA ini dengan baik. Kemudian yang kedua, pendidik, Bapak Ibu guru, ya. Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan SMA Negeri 7 Bandar Lampung, kita juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan dari para guru kita yang akan memberikan ilmu kepada anak-anak sekalian. Kemudian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini adalah kawan-kawan yang bekerja di tata usaha untuk membantu kelancaran dari proses pembelajaran secara umum di SMA Negeri 7 Bandar Lampung, maka ada tenaga kependidikan. Itu juga kita perhatikan kesehatan dan keselamatannya. Kemudian keluarga. Keluarga ini baik keluarga dari anak-anak sekalian di rumah, baik keluarga dari Bapak Ibu guru pendidik, maupun keluarga dari tenaga kependidikan. Kemudian masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi masyarakat pun secara umum sudah dengan sendirinya ikut terlibat di dalamnya. Saya lanjut dengan agenda berkenaan dengan jenjang sekolah. Untuk pengendalian COVID-19 ini, lembaga pendidikan atau Menteri Pendidikan itu menitik beratkan kepada lingkungan pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, kita termasuk di jenjang pendidikan menengah. Kemudian juga walaupun tidak saya ulas, itu pendidikan tinggi, ya, universitas atau jenjang tinggi, pendidikan tinggi. Kemudian pesantren dan pendidikan keagamaan, ya. Pondok pesantren dan pendidikan keagamaan ini juga menjadi perhatian dari pemerintah dalam penanganan COVID-19, tetapi penjelasannya terpisah tersendiri. Kalau pesantren dan pendidikan keagamaan ini oleh Kemenak yang akan menyampaikannya. Lanjut Pak Riko. Pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di tahun 2020-2021. Tahun ajaran baru 2020-2021 tetap akan dimulai walaupun situasi dan kondisi dari dampak virus corona ini masih belum bisa menyatukan ke kita di dalam lingkungan sekolah secara tatap muka. Namun demikian, sesuai dengan kalender pendidikan untuk tahun pelajaran 2020-2021, kita tetap harus sudah mulai belajar dimulai tanggal 13 Juli 2020. Hari Senin yang lalu kita sudah memulai sebetulnya kegiatan pembelajaran kita walaupun melalui daring jarak jauh. Nah, khusus untuk anak-anak sekalian, siswa-siswi baru, di awal kita masuk tanggal 13, kita sudah berupaya untuk menyapa dari anak-anak sekalian melalui Bapak Ibu guru wali kelas. Mungkin sudah tahu semua, barangkali sudah diabsen oleh Bapak Ibu guru wali kelas, sudah berkenalan dengan wali kelasnya masing-masing, baik kelompok MIPA maupun kelompok IPS. Sedangkan kelas 11 dan kelas 12, kakak-kakak kelas kita, kelas 11 dan kelas 12, sudah memulai pembelajaran. Insya Allah mulai hari ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru wali kelas sudah menghubungi grup kelasnya
melalui layanan WA, barangkali aplikasi-aplikasi yang lain yang memungkinkan, memudahkan untuk bisa dipakai untuk proses pembelajaran. Bisa jadi tidak sama antara satu guru dengan guru yang lain, tapi kita berupaya sekuat tenaga supaya proses pembelajaran di SMA Negeri 7 Bandar Lampung tidak tertinggal dari sekolah-sekolah yang lain, sehingga kemampuan individu dari anak-anak sekalian tidak tertinggal juga dari sekolah yang lain. Kemudian pembelajaran di zona, kita ini ada 3 zona di dalam panduan ini. Ada 4 zona, zona kuning, zona oranye, dan zona merah, kemudian zona hijau. Nah, Bandar Lampung ini masih masuk zona orange, ya. Jadi antara kuning dan orange ini masih ada di dalam itu. Oleh karenanya pemerintah tidak mengizinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, melainkan pembelajaran belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi seperti yang saya sampaikan tadi. Kita ingin berusaha supaya aplikasi yang nanti kita gunakan dalam proses pembelajaran tidak memberatkan semua pihak, termasuk anak-anak sekalian. Kita tidak ingin untuk terlalu memberatkan orang tua dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk mengikuti proses pembelajaran melalui daring jarak jauh ini. Apa yang memungkinkan dan tidak memerlukan dana terlalu besar, nah itulah mungkin yang kita akan gunakan. Kita sedang berusaha untuk menggunakan Google Classroom aplikasinya. Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan dengan baik. Pada saatnya nanti kita sudah diperkenankan, atau pada saatnya nanti kita sudah mulai belajar efektif walaupun masih pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak sekalian, saya lanjutkan. Untuk zona hijau, ya ada diizinkan oleh pemerintah, tapi karena kita Bandar Lampung belum masuk dalam area zona hijau, jadi masih belum diizinkan. Tapi tetap akan saya sampaikan tatkala zona hijau itu nanti entah kapan, mudah-mudahan besok ya anak-anak sekalian dan Bapak Ibu orang tua di rumah, mudah-mudahan besok sudah zona hijau Bandar Lampung, sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pasti akan memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertatap muka secara langsung di sekolah. Kemudian saya lanjutkan urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau sudah zona hijau, tetap juga dibuat dalam bentuk tahapan pertemuannya itu. Tidak bisa langsung serta-merta terus kita bebas masuk seperti sebelum COVID. Jadi ada pembatasan-pembatasan, yaitu ada tahapan 1, kemudian ada tahapan 2, berjarak 2 bulan setelah tahap 1, ada tahap ketiga berjarak 2 bulan setelah tahap kedua. Nah, ini dilakukan atau dilaksanakan dengan tujuan agar imbas dari COVID-19 ini dapat dimonitor perkembangannya. Kalau memang tidak ada peningkatan secara signifikan penyebaran COVID, maka mengikuti aturan-aturan tahapan ini tadi.
Tetapi kalau ada perubahan, penyebaran, katakanlah semakin banyak penyebarannya, maka pemerintah bisa dengan sesegera mungkin menghentikan pertemuan tatap muka secara langsung ini dengan kembali melalui daring lagi. Saya lanjut. Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesehatan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh anak-anak sekalian tatkala kita berada dalam situasi zona hijau, kemudian kita diizinkan oleh pemerintah untuk melakukan tatap muka secara langsung, dan ini perlu kita persiapkan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak sekalian, siapa tahu Allah mau membantu kita semua merubah situasi ini. Besok atau minggu besok kita sudah ada di dalam zona hijau, maka sudah praktis kita harus mempersiapkan diri. Namun demikian ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Jadi kebersihan lingkungan sekolah, kemudian saluran pengaliran perairan, terutama sekarang masih musim hujan ini, kita betul-betul harus diperhatikan. Oleh karena itu, sekolah sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyediakan sarana seperti yang diinginkan, sanitasi kemudian kebersihan. Yang pertama, toilet bersih. Toilet bersih. Nah, ini insya Allah pada saatnya nanti kita sudah mulai bertemu tatap muka, toilet kita sudah bersih, kemudian toilet juga sudah kita upayakan untuk kita perbaiki. Kalau selama ini mungkin ada bagian-bagian yang kurang nyaman, kita sudah upayakan supaya pada saatnya nanti sudah senyaman mungkin, sebersih mungkin. Kemudian pintu-pintu yang mungkin sudah sebelum kita COVID itu sudah agak mengkhawatirkan karena terbuat dari bahan kayu pintunya, alhamdulillah kita sudah upayakan di masa COVID ini semua pintu-pintu sudah kita perbaiki menggunakan pintu besi. Ya, mudah-mudahan bukan karena diganti pintu besi itu karena selama ini cepat rusak karena kita kurang bisa merawat, bukan ya, tetapi supaya lebih agak tahan lama, tahan air, maka diganti pintunya. Kemudian yang kedua, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, hand sanitizer dan disinfektan. Nah, ini sudah ada di sekolah kita. Jadi sebetulnya sudah ada. Kemarin waktu anak-anak sekalian mendaftar ke SMA 7, kita sudah sediakan. Termasuk kalau nanti kita mulai belajar tatap muka langsung, itu pun secara penuh sudah kita siapkan. Jadi insya Allah tidak ada kekhawatiran dari sisi kebersihan ya. Kemudian yang kedua, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, baik itu puskesmas, klinik, rumah sakit dan lainnya. Perlu anak-anak sekalian ketahui, khususnya yang berada di lingkungan agak jauh sedikit dari lingkungan SMA Negeri 7 Bandar Lampung, mungkin yang melalui prestasi ya, melalui afirmasi kemarin rumahnya agak jauh sehingga tidak tahu bagaimana layanan fasilitas kesehatan kita di dekat sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa
puskesmas kita cukup dekat, hanya beberapa ratus meter saja dari sekolah di perkampungan Perumnas Beringin Jaya. Di belakang sekolah ini atau di samping sekolah ini ada layanan puskesmas. Kemudian lebih jauh dari itu puskesmas Beringin Raya. Jadi ada Beringin Jaya, ada Beringin Raya. Ini pun mempunyai layanan puskesmas yang tidak terlalu jauh. Kemudian klinik juga ada di dekat kita, nggak terlalu jauh. Kemudian rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit memang agak jauh, tetapi akses kendaraan cukup lancar. Salah satu yang terdekat dengan SMA Negeri 7 Bandar Lampung, Rumah Sakit Malahayati Bandar Lampung. Nah, ini cukup dekat dan insya Allah transportasi kita cukup lancar, tidak macet gitu ya. Jadi dari sisi fasilitas layanan kesehatan, baik itu puskesmas, klinik, rumah sakit, insya Allah tidak terkendala. Kemudian yang ketiga, kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang. Nah, untuk kita khususnya yang hadir setiap hari di lingkungan sekolah ini sudah kita upayakan supaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID ini kita sudah menyediakan masker ya, masker kain bervariasi. Ada yang kain, ada yang masker-masker yang bentuk yang lain yang dipakai, plastik tembus pandang juga ada. Jadi sudah kita mulai sebetulnya untuk menjaga kesehatan. Nah, demikian juga nanti anak-anak sekalian pada saatnya kita sudah mulai bisa bertatap muka atau ada hal-hal penting yang membuat kita bisa bertatap muka walaupun hanya 1 kali 1 bulan misalnya, nanti ada waktu untuk itu karena tugas dari anak-anak sekalian kan harus disampaikan dengan Bapak Ibu Guru. Maka kalau diizinkan nanti ya kita ingin sih paling tidak 1 kali dalam 1 bulan anak-anak sekalian secara bergantian tentunya memperhatikan protokol kesehatan bisa bertatap muka langsung di sekolah. Termasuklah kewajiban memakai masker ini supaya anak-anak sekalian juga memperhatikan hal ini. Tolong punya masker di rumah pada saat keluar rumah, kemudian apalagi kalau ada kegiatan di sekolah, karena di sekolah kan bertemu kawan-kawan seantereonya, kawan-kawan satu SMP-nya. Kadang-kadang kita lupa diri dalam membatasi gerak-gerik kita. Nanti akan ada pembatasan-pembatasan nanti berapa jarak yang harus kita patuhi. Yang keempat, memiliki termogun atau pengukur suhu tubuh tembak. Nah, sekolah kita sudah punya. Jadi nanti kita juga akan mengupayakan tatkala kita sudah mulai masuk, mungkin ada petugas kita yang nanti standby di setiap pagi atau pulang, pagi datang kemudian pulang, itu akan memeriksa suhu tubuh dari anak-anak sekalian. Nah, itu sudah, kalau guru dan staf TU ini sudah mulai berjalan, ini sudah kita lakukan ya, mengukur suhu hariannya. Kemudian nomor 5, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Nah, apa itu? Yang pertama, memiliki kondisi medis penyerta yang tidak terkontrol. Jadi tatkala ada seorang siswa yang sudah atau seorang bagian dari keluarga itu yang sudah terimbas COVID-19 ini, maka tidak diizinkan untuk mengikuti proses pembelajaran. Harus melakukan isolasi mandiri dulu. Harus dipastikan dulu bahwa kondisi tubuh itu sudah benar-benar negatif,
dari tim kesehatan kita di Bandar Lampung baru diizinkan untuk mulai bergabung dengan kawan-kawan di sekolah. Kemudian memiliki kondisi medis penyerta yang tidak terkontrol tadi. Yang kedua, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Jadi kalau tidak ada ruang untuk jaga jarak, maka ini sebetulnya tidak diizin, masih belum diizinkan. Tapi jangan khawatir, area dari SMA Negeri 7 Bandar Lampung sudah cukup luas atau sangat luas, sehingga area untuk jaga jarak itu sangat mungkin bisa dilakukan. Kemudian memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning atau zona oranye atau zona merah di luar ya, atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, ini juga tidak diperkenankan untuk bergabung dengan kawan-kawan yang ada di lingkungan sekolah. Yang keenam, membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu memperhatikan protokol kesehatan. Saya lanjutkan anak-anak sekalian. Ini masih fokus pada zona hijau tatkala nanti kita diperkenankan untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung. Saat ini kita berada pada masa transisi, ya, belum membiasakan tetapi transisi, ya, dari sangat ketat ke lebih longgar, itu maksudnya ya. Oleh karena itu proses pembelajaran pada posisi transisi ini paling cepat dimulai bulan Juli, dan ini sudah dimulai, ya. Kemudian masa kebiasaan baru tatkala itu semakin membaik, maka kelonggaran itu akan diberikan paling cepat bulan September tahun 2020. Ya. Kemudian kondisi kelas. Nah, ini yang saya ingin sampaikan tadi. Pendidikan dasar menengah harus melakukan jaga jarak minimum atau minimal 1,5 meter. Dan maksimal isi kelas 18 peserta didik kelas standar ya. Untuk jumlah siswa secara keseluruhan 28 sampai 36 peserta didik. Jadi diperkenankan hanya 18 atau lebih kecil dari itu. Kemudian memperhatikan jarak 1,5 meter. Nah, itu. Baik itu pada masa transisi maupun pada masa kebiasaan baru, itu tetap diperhatikan. Kemudian jadwal pembelajaran, jumlah hari dalam jam belajar, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar atau shift ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Ya. Saya lanjut ke bagian lain. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase. Sarana yang tidak diizinkan untuk dibuka pada masa transisi atau kebiasaan baru, kantin tidak diperbolehkan. Atau pada masa kebiasaan baru boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan pada masa transisi. Tapi masa kebiasaan baru itu diperbolehkan dengan memperhatikan tadi yang saya sampaikan. Diperbolehkan kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya senam lantai atau main basket. Nah, itu diperkenankan tapi memperhatikan protokol kesehatan pada masa kebiasaan baru. Kegiatan selain kegiatan belajar mengajar KBM ya, kegiatan selain kegiatan belajar mengajar KBM
tidak diperkenankan di dalam lingkungan sekolah, khususnya masa transisi. Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan, orang tua menunggui siswanya atau anaknya di sekolah. Nah, itu tidak diperkenankan pada saat masa transisi. Istirahat di luar kelas, ini juga tidak diperkenankan. Pertemuan orang tua murid, nah ini juga masih belum diperkenankan. Kemudian pengenalan lingkungan sekolah seperti MPLS sekarang ini belum diperbolehkan. Kemudian semua pendanaan yang terkait dengan COVID-19 ini, pemerintah dalam hal ini sudah membantu menyediakan semaksimal mungkin dana bantuan operasional sekolah. Mungkin dana itulah yang induk atau satuan pendidikan gunakan di semua lini sekolah, khususnya di sekolah menengah. Ini diberi bantuan oleh pemerintah untuk pengadaan baik sarana prasarana maupun bahan yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian barangkali anak-anak sekalian dan para orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah, khususnya siswa-siswi baru SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Sekali lagi kami warga SMA Negeri 7 Bandar Lampung yang sudah lebih dahulu ada di lingkungan ini menyampaikan selamat datang kepada anak-anak sekalian semua. Salam perkenalan untuk orang tua. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa untuk bertemu langsung. Kami cukup kangen sebetulnya ingin bertatap muka langsung untuk mengenal anak-anak individu satu persatu. Demikian materi yang saya sampaikan. Atas perhatian dari anak-anak sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Abdul Majid MM yang sudah menyampaikan materi budaya sekolah dalam tatanan COVID atau new normal. Demikianlah acara masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini, Kamis 16 Juli. Demikianlah acara MPLS kita pada hari ini. MPLS akan kita lanjutkan besok 17 Juli 2000 akan kita lanjutkan besok, dan acara besok akan kita mulai jam 8 waktu Indonesia Barat. Acara hari ini kami cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Terletak di Jalan Tan Kucik di Tiro nomor 2, Beringin Raya,